pertanyaan pertama kula niki kan sebab terjadinya perceraian. Ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebab terjadinya perceraian itu sangat banyak sekali, akan tapi saya mengambil salah satu sumber yang terbaru dari Ditjen, data dari Ditjen bagian MA Republik Indonesia. Ini Pak, nanti di searching saja tanggal 28 Juli tahun 2022 ya, bahwasanya ada 4 sebab perceraian yang paling banyak. Sebab yang pertama yang paling banyak terjadi sehingga terjadi perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran. Itu ada berapa persen, itu paling banyak di antara kasus-kasus perceraian. Sebab kedua adalah karena ekonomi, yakni tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian sebab ketiga adalah tidak punya penghasilan tetap. Asalkan seorang laki-laki punya penghasilan tetap sedikit, kemudian bisa menjaga komunikasi, bisa saling pengertian dan seterusnya, maka bisa tetap dipertahankan. Tapi karena ada beberapa orang yang suaminya itu tidak punya penghasilan sehingga bisa terjadi cerai gugat. Calon istri mendaftarkan perceraiannya ke PA sehingga itu menjadi sebab perceraian. Yang keempat adalah meninggalkan tempat kediaman. Kalau bahasa Jawanya minggat. Nah, itu menjadi sebab perceraian. Di antara yang lain seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada orang ketiga dan seterusnya, perselingkuhan dan seterusnya itu. Tapi yang menempati posisi 4 terbanyak, ranking pertama adalah perselisihan dan pertengkaran, kedua ekonomi, kemudian ketiga tidak mempunyai penghasilan, keempat meninggalkan tempat kediaman atau yang kita biasa kalau dalam bahasa minggat ya, itu 4 yang terbesar niku. Sampun? Nggih, Pak. Kedua mungkin. Terus yang kedua, upaya yang dilakukan penghulu untuk mengurangi perceraian. Ya, kami melaksanakan beberapa upaya agar perceraian yang tentunya tidak di KUA akan tapi di pengadilan agama itu semakin menipis atau meminimalisir kasus perceraian. Di antaranya tindakan atau upaya kami adalah pertama, diadakan bimbingan perkawinan pranikah dan pasca nikah. Kalau binwin pranikah itu sudah diadakan di tiap KUA. Seperti pada sekarang itu diadakan bimbingan perkawinan. Di situ dibekali tentang ilmu manajemen keuangan, mempersiapkan keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Juga diadakan bimbingannya itu adalah pasca nikah. Pasca nikah itu berarti setelah nikah. Itu kami kalau ada waktu longgar itu mengundang beberapa suami atau istri yang sudah pernah nikah di KUA Soko untuk diadakan bimbingan perkawinan. Di situ diajak komunikasi, juga dikasih pembekalan tentang gimana agar tidak terjadi perceraian atau kiat-kiat keluarga sakinah dan seterusnya. Kemudian upaya yang kedua, ditekankan atau dikasih gambaran atau dikasih pengetahuan kepada usia di usia yang masa sekolah. Biasanya kami datang menjadi narasumber di MA Mansuko biasanya kadang itu untuk menjadi narasumber menyampaikan tentang pernikahan dini, positif dan negatifnya pernikahan dini. Kalau sudah ada tindakan pendewasaan usia kawin, otomatis kan ketika nikah itu usianya sudah matang, maka meminimalisir terjadi perceraian. Yang ketiga, upaya kami adalah kerjasama dengan lintas sektoral. Di antaranya seperti Puskesmas, kemudian BKKBN atau tingkat kecamatan itu namanya PLKB. Itu untuk membekali kepada para catin, terutama para catin, agar nanti tidak semakin besar terjadi perceraiannya. Itu. Kami juga mengadakan bimbingan perkawinan mandiri. Setiap yang rapat seperti tadi kan banyak rapat. Itu kami di sela-sela rapat atau setelah rapat itu kami sisipkan satu atau beberapa ilmu tentang kiat-kiat keluarga sakinah atau biar awet keluarganya atau pengalaman kami dalam mengarungi rumah tangga dan seterusnya. Itu adalah beberapa
setidaknya ada 4 poin agar upaya kami untuk meminimalisir terjadi perceraian. Itu sudah. Iya, terus nih Pak, sing poin pertama yang pasca nikah ini kan setelah menikah diundang lagi ke sini. Iya, tapi itu kan berkaitan dengan dana juga kan. Biasanya kan kami tidak menyiapkan transport, tidak menyiapkan sekedar air putih atau sama jajan. Itu cuma secara percomot, tidak nikahnya yang tahun lalu atau tahun apa. Ketika kami longgar, misalkan seperti di sini kan Ulan Selo longgar, tidak ada perkawinan. Itu kami memanggil beberapa peserta, 2 pasang atau berapa. Berarti nggak banyak Pak ini? Tidak banyak. Diundang ke sini, dikasih ilmu tentang gimana perkawinannya kemarin, gimana keluarganya kemarin, dan seterusnya. Itu umur pernikahan itu minimal berapa? Itu maksudnya kami yang kami panggil itu yang mungkin dapat tahun, misalkan sekarang tahun 2023, itu yang kami panggil tahun 2022 kemarin gitu. Setahun gitu Pak? Cuma ini sifatnya kondisional, tidak setiap tahun itu ada, kadang setahun ada beberapa kali, kadang itu juga kalau saat repot banyak. Ini langsung kemarin kan ada bimbingan manasik haji, langsung ke Binwin. Ini angkatan ke 78 itu minggu depan juga ada bimbingan perkawinan lagi yang tidak mandiri. Itu kalau yang bimbingan perkawinan yang ada 15 pasang ini adalah dibiayai negara. Setahun itu dikasih 3 angkatan atau 5 angkatan atau 7 angkatan tergantung jumlah catinnya tiap KUA masing-masing. Tiap KUA sama-sama. Ada bimbingan perkawinan mandiri, ada bimbingan perkawinan yang dibiayai oleh negara. Kementerian Agama gitu. Karena bimbingan perkawinan Binwin itu menjadi program unggulan dari Kemenak. Sementara sekarang menjadi program unggulan. Akan tetapi ke depannya kalau memang dirasa ini adalah manfaatnya sangat banyak, bisa meminimalisir jumlah perceraian dan seterusnya, maka Binwin ini menjadi wajib, menjadi program nasional. Bisa-bisa begitu otomatis setiap mau nikah harus punya sertifikat Binwin ini, karena semua yang sertifikat itu dikasih, semua yang ikut peserta Binwin itu dikasih sertifikat. Itu selain dikasih konsumsi itu dikasih sertifikat. Kalau seandainya menjadi program nasional, maka menjadi syarat agar nikah harus punya sertifikat Binwin. Untuk sementara sekarang itu sekedar anjuran-anjuran saja, menjadi program kami, menjadi program unggulan Kemenak, bukan menjadi kewajiban atau bukan menjadi syarat agar nikah bisa dilaksanakan gitu. Sudah, selanjutnya pertanyaan ketiga mungkin. Kegiatan sehari-hari penghulu di KUA Pak, di KUA Suko khususnya. Sesuai dengan tupoksi. Tupoksi itu penghulu itu tidak hanya menikahkan, seperti melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, kemudian pengawasan pencatatan nikah atau rujuk. Kami hadir di pencatatan nikah dan rujuk, tidak hanya nikah ya, rujuk juga termasuk di wewenang kami atau tupoksi kami. Kemudian pelaksanaan pelayanan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalat dan pembinaan keluarga sakinah dan konsultasi tentang hukum waris, konsultasi tentang wakaf, kemudian konsultasi tentang penentuan arah kiblat dan seterusnya. Itu biasanya dilakukan di KUA. Karena memang tupoksi kami adalah tidak hanya tentang kepenghuluan saja, tidak hanya tentang perkawinan saja, tapi juga ada beberapa yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, keterlibatan penghulu dalam perceraian. Sangat terlibat ya, karena peran penghulu tadi bisa sedikit banyak itu bisa meminimalisir jumlah angka perceraian. Dengan apa? Dengan cara tadi, misalkan penghulu itu memberikan nasihat perkawinan, memberikan kiat-kiat keluarga sakinah dan seterusnya, sehingga itu adalah bisa membantu dalam proses penyumbatan sehingga sedikitnya angka perceraian. Gitu. Otomatis kan terlibat kami dalam terjadinya kelanggengan keluarga. Gitu. Terus selanjutnya Pak, akibat perceraian Pak. Akibat perceraian itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang paling terasa itu kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, otomatis kan anaknya itu bisa terlantar tentang pendidikannya, tentang nafkahnya dan seterusnya. Meskipun juga nanti
mantan suami atau mantan istri juga ada efeknya juga kan nanti. Gitu. Cuma yang ngefek sekali, yang sangat berakibat sekali itu yang tentang ke anaknya itu nanti. Anaknya tentang pendidikannya itu kurang, apalagi tentang pendidikan karakter, kesopanan, akhlaknya dan seterusnya itu kurang. Meskipun juga tentang nafkahnya, otomatis kan nggak bisa melanjutkan sampai kuliah kalau tidak dibiayai oleh kedua orang tua. Kemudian tidak ada contoh keluarga yang harmonis sehingga nanti anak cenderung untuk kalau sudah nikah itu cenderung untuk cerai juga dan seterusnya. Sudah? Iya, ada pertanyaan tambahan Pak. Oke. Jenjang penggulu itu kan ada 4 Pak ini.